Mah, kemarin Rika cerita lagi sama Mas. Katanya dia butuh banget kerjaan. Di kampung cuma gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangan sama sekali. Mas tuh kadang kasihan sama dia. Kalau di sana terus, dia mana bisa ngembangin bakatnya. Ujung-ujungnya paling cuma nikah muda. Lah, Rika kan sekolahnya lumayan tinggi, Mas. Kenapa nggak disuruh ke sini aja? Biar cari kerjaan yang emang pas sama talentanya dia. Aku yakin sih dia bakal lebih berkembang kalau ikut kita di sini. Kasihan juga kalau dia nekat bertahan di kampung. Ya bener kata kamu tadi. Ujung-ujungnya cuma nikah muda. Tapi, kamu beneran nggak keberatan kalau Rika tinggal di sini sama kita, mah? Mas cuma takut kamu ngerasa terganggu. Rencananya sih Mas mau cariin dia kos-kosan dulu di sekitar sini. Nanti masalah bayarannya biar Mas yang tanggung sementara sampai dia dapat kerjaan. Ya ampun, Mas. Aku yang gak setega itulah. Dia kan adik kamu. Ya otomatis udah kayak adik aku juga. Lagian, Rika kan cewek. Jadi nanti kalau di sini kan bisa sambil bantu-bantu aku di rumah. Kasian banget kalau disuruh ngekos sendirian. Gak etis banget kelihatannya. Masa kita kakaknya tinggal enak di rumah sendiri, tapi adik sendiri malah disuruh ngekos? Makasih banyak ya sayang atas pengertiannya. Kamu emang istri yang baik banget. Biasa aja kali, Mas. Kan udah seharusnya begitu sama saudara sendiri. Terus rencananya kapan dia mau ke sini? Atau mau kita jemput aja ke kampung? Jangan sayang, biar dia berangkat sendiri aja naik bus atau kereta. Nanti ongkosnya Mas yang kirim. Soalnya Mas lagi padat banget. Nggak ada waktu kalau harus bolak-balik jemput ke kampung. Ya udah kalau gitu. Nanti sore aku rapihin sama beresin kamar tengah buat tempat Rika. Semoga aja dia betah di sini ya, Mas. Terus bisa secepatnya dapat apa yang jadi impian dia selama ini. Iya sayang, makasih banyak ya. Akhirnya, Rika kini telah ada di rumah Rian dan Lilis. Lilis sangat senang akan kedatangan Rika, karena dia pikir bakal ada teman mengobrol, saling tukar pikiran, dan bantu-bantu pekerjaan rumah. Mas, aku ada ide nih. Aku lagi pengen banget bikin usaha kue kecil-kecilan gitu. Nanti kuenya bisa dititip di minimarket temen aku yang di dekat kampus itu. Nah, sebelum Rika dapat kerjaan tetap, boleh nggak kalau aku minta bantuan dia dulu di rumah? Loh, ya nggak apa-apa banget lah sayang. Malahan bagus itu. Jadi pikiran dia soal dunia usaha bisa kebuka lebar. Dia bisa belajar langsung dari mbaknya yang pinter bisnis ini. Nanti kalau dia punya modal dan bisa buka usaha sendiri, kan nggak perlu susah-susah lagi ngelamar kerja kemana-mana. Iya mas, maksud aku juga gitu. Mumpung sekarang kan dia belum ada kegiatan apa-apa. Daripada dia bosan melamun terus di kamar, mendingan aku ajak bikin kue. Nanti sekalian mau aku ajak keliling buat cari perlengkapan dan bahan-bahannya. Iya sayang, bagus itu. Ajakin aja nanti. Ngomong-ngomong, Rika sekarang di mana? Dari tadi kok nggak kelihatan sama sekali? Kayaknya sih belum bangun deh mas. Tadi pas kita bangun subuh, aku udah coba ketok kamarnya. Tapi belum bangun-bangun juga sampai sekarang. Iyalah, kebiasaan di kampung dibawa-bawa sampai sini. Ya udah biar Mas aja yang samperin dan bangunin dia. Jangan dibiasain bangun siang bolong kayak gini. Apalagi dia kan cewek. Ya udah mas, aku mau lanjut buatin kamu sarapan dulu ya di dapur. Udah jam berapa ini Rika? Kamu belum bangun juga. Anak cewek itu harus rajin, bangun pagi. Sana samperin mbakmu, bantuin beres-beres di dapur. Kebiasaan buruk di kampung jangan dibawa-bawa ke sini dong. Apaan sih bang? Aku tuh masih ngantuk banget tahu. Baru juga jam 7. Masa iya udah disuruh-suruh ke dapur? Di kampung aja Rika nggak pernah tuh disuruh bantuin dapur sama ibu. Masa di sini malah disuruh masak-masak segala? Nah ini nih yang paling abang gak suka dari cara berpikir kamu. Kamu tuh udah gede Rika. Kalau mental kamu kayak gini terus, mau jadi apa? Mau sukses tapi hidup aja gak ada teraturnya sama sekali. Belajar tuh dari mbakmu. Oh iya, nanti dia mau ajakin kamu bikin usaha kue kecil-kecilan. Ini kesempatan bagus buat kamu belajar. Mbakmu tuh pinter banget urusan bisnis. Jadi kamu harus banyak belajar sama dia. Ya ampun bang, Rika tuh kesini mau cari kerjaan yang enak. Kerja kantoran yang keren kayak abang. Bukan malah disuruh bikin-bikin kue. Atau jangan-jangan Rika dipanggil ke sini cuma mau dijadiin pembantu ya sama kalian. Tega banget sih kamu sama adik sendiri, Bang. Kamu kalau ngomong dijaga ya Rika. Jadi maksud kamu kesini cuma mau numpang tiduran doang gitu.
Kalau kamu mau dapat kerjaan yang bagus, setidaknya tunjukin kualitas diri kamu. Nggak ada kerjaan bagus yang jatuh dari langit kalau kamu cuma tiduran aja. Ya kan ada abang. Buat apa punya abang posisinya udah manajer tapi nggak bisa nempatin adiknya sendiri buat kerja di kantornya? Abang juga nggak mau ya memperkerjakan orang yang nggak punya disiplin kayak kamu. Abang bisa jadi manajer di sana itu hasil usaha sendiri dari nol, bukan hasil jalur orang dalam. Jadi kalau kamu mimpi dapat kerjaan enak tapi kelakuan cuma tiduran kayak gini, itu namanya halu, Rika. Sekarang cepet kamu mandi, terus bantuin mbakmu beres-beres di dapur sana. Ih, kesel banget sih. Di kampung mana pernah aku disuruh sentuh dapur. Biasanya juga bangun jam 10 siang. Di sini malah kayak mau dijadiin pembantu gratisan. Kesel banget aku. Kamu tuh kalau di kampung biasanya kesehariannya ngerjain apa aja sih, Dek? Nggak ada ngerjain apa-apa, malahan jauh lebih enak di sana. Aku bangun tidur, makanan tuh udah pada siap di meja. Nggak kayak di sini, baru bangun udah langsung disuruh beres-beres sama masak segala. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Dek? Maksud Mbak, kamu juga harus mulai tinggalin kebiasaan kayak gitu. Kalau mau jadi orang sukses, kita tuh harus terbiasa bangun lebih awal. Orang tua zaman dulu kan juga sering bilang, kalau bangunnya siang-siang, nanti rezekinya keburu dipatok ayam. Ya ampun, Mbak masih percaya aja sama kata-kata mitos kayak gitu. Katanya lulusan kuliah tinggi, tapi hal-hal konyol gitu aja masih dipercaya. Hal kayak gitu tuh bukan masalah percaya atau enggaknya, Rika. Tapi ambil nilai baiknya. Pesannya tuh biar kita bisa belajar lebih disiplin dan rajin bangun pagi. Oh iya, nanti anterin Mbak beli bahan-bahan kue ya. Sekalian kita keliling-keliling jalan sebentar di daerah sini, biar kamu tahu jalan. Kita kelilingnya naik apa dulu nih Mbak? Aku tegesin ya, aku nggak mau kalau naik motor. Aku tuh nggak biasa panasan di jalan. Kulit aku nggak bisa banget kalau kena panas matahari. Ya naik motor lah, Rika. Kan mobilnya lagi dipakai kerja sama abang kamu. Lagian kalau naik motor kan kamu bisa lebih santai sambil lihat-lihat daerah sekitar. Nanti kalau Bang Rian udah pulang kerja, baru deh kita bisa jalan-jalan naik mobil. Nggak mau ya, aku mau tiduran aja di kamar. Aku nggak tahan sama panas. Lagian ya, Rika datang jauh-jauh ke sini tuh tujuannya bukan buat dijadiin pembantu, apalagi disuruh-suruh bikin kue. Nggak banget. Aku kesini tuh mau kerja kantoran yang keren. Jangan sembarangan nyuruh-nyuruh aku ya Mbak. Aku bukan babu di rumah ini. Ya ampun, kok kelakuan Rika bisa kayak gitu sih? Sabar, Lis, sabar. Mas, kayaknya Rika nggak nyaman deh kalau disuruh-suruh di rumah ini. Aku jadi sungkan dan nggak enak tiap kali mau minta tolong sama dia. Apa nggak mending kamu kasih dia pekerjaan aja di kantor kamu, Mas? Soalnya baru sehari aja di sini, dia udah mikir kalau kita jadiin dia pembantu. Aku beneran gak enak hati, Mas. Dia tuh di kampung emang dimanjain banget, mah. Padahal Mas tuh udah berulang kali bilang sama ibu, jangan terlalu manjain Rika. Ya gini nih akibatnya kalau dimanjain terus. Disuruh bantu dikit aja malah mikirnya dijadiin pembantu. Coba besok biar Mas ajak ngobrol lagi. Sebenarnya mau dia tuh apa? Coba kamu usahain masukin dia ke kantor kamu, Mas. Posisi apa aja deh yang kira-kira sesuai sama jurusan sekolahnya dia. Biar dia ngerasa nyaman dan dihargai. Siapa tahu kan kalau dia udah mulai kerja dan punya kesibukan, dia bisa berubah jadi lebih disiplin. Sebenarnya Mas tuh pantang banget ya masukin orang yang gak punya integritas ke kantor. Mau itu adik sendiri sekalipun. Tapi ya udahlah, Mas bakal coba usahain dulu. Tapi kalau misalkan nanti dia tetap gak bisa berubah juga, dengan sangat terpaksa Mas bakal pulangin lagi dia balik ke kampung. Biar dia sadar kalau dia gak bisa hidup mengandalkan orang lain terus-terusan kayak gini. Iya, Mas. Ya udah, kita coba dulu aja cara itu. Semoga aja setelah ini dia bisa berubah ya, Mas. Rika, mau sampai kapan kamu kelakuannya kayak gini terus, hah? Bangun siang terus, disuruh gak mau, dimintai tolong mbakmu juga banyak alasan. Sebenarnya mau kamu itu apa sih, Rika? Apaan sih Bang? Pagi-pagi udah marah-marah aja. Aku tuh adik kamu tahu Bang. Di kampung aja ibu gak pernah marahin aku kayak gini.
Kenapa di sini aku selalu aja diomelin dan disuruh-suruh terus? Ya karena didikan yang salah kayak gitu, makanya kamu bentukannya jadi kayak gini. Pemalas. Maunya dapat hasil yang enak tapi disuruh usaha dikit aja nggak mau. Nggak bakal pernah sukses kamu kalau sikap kamu kayak gini terus. Ya aku tuh maunya kerja kantoran yang bener bang. Aku gak suka kalau disuruh-suruh ke dapur. Apalagi disuruh bantuin bikin kue. Itu tuh bukan tipe aku banget. Aku gak suka bau dapur ya bang. Tolong ngertiin dong. Oke baik, besok abang kasih kamu kesempatan buat kerja di kantor abang. Tapi ingat ya, kamu jaga kelakuan. Jangan sampai kamu bikin malu abang. Kalau sampai kamu bikin malu di kantor, hari itu juga kamu langsung abang pulangin ke kampung. Walaupun kamu adik abang gak bakal segan-segan pecat kamu kalau kerjaan kamu gak bener. Nah gitu dong dari kemarin bang. Tapi ya jangan galak-galak banget lah sama adik sendiri. Percuma dong punya abang jabatannya manajer kalau adiknya sendiri tetap harus diperas suruh kerja keras. Gak usah main-main kamu ya Rika. Abang gak pernah bercanda kalau udah urusan kerjaan. Sekarang kamu bangun, mandi, terus bantuin mbakmu di dapur. Gak usah sok jadi anak orang kaya kamu di sini. Ih jijik banget aku kalau harus beres-beres rumah. Kan udah ada Mbak Lilis. Ngapain juga aku pakai ikut-ikutan bantuin? Harusnya Mbak Lilis lah yang ngerjain semuanya. Masa dia cuma mau enaknya doang tinggal di rumah abang aku? Akhirnya, Rika kini telah bekerja di perusahaan tempat Rian bekerja. Namun, baru beberapa hari bekerja, Rian sudah mendapat laporan kalau Rika kerjanya asal-asalan, sering malas-malasan, dan datang terlambat. Mbak Rika, boleh minta tolong bantu saya buat fotokopi berkas ini dulu nggak? Cukup 5 lembar aja kok Mbak. Soalnya staf yang biasa megang fotokopi lagi cuti nikah. Kamu siapa ya? Berani-beraninya nyuruh-nyuruh saya kayak gitu? Kamu pikir saya di sini babu kamu, hah? Saya tuh adiknya manajer di sini ya. Jadi kamu jangan macem-macem sama saya. Saya bisa aja laporin kamu ke abang saya biar kamu dipecat gara-gara udah semena-mena nyuruh saya. Tapi Mbak, saya juga dapat perintah langsung dari Pak Rian buat bimbing dan ngajarin Mbak Rika di divisi ini. Saya tuh udah pinter. Nggak perlu orang kayak kamu ngajarin saya. Yang ada tuh harusnya saya yang ngajarin kamu. Ingat ya, jangan pernah lagi-lagi kamu nyuruh saya. Bilangin juga tuh ke rekan-rekan kerja kamu yang lain. Kasih tahu kalau saya ini adik kandungnya Pak Rian. Baik Mbak, maaf kalau saya salah. Mau kamu tuh sebenarnya apa sih, Dek? Kamu mau malu-maluin abang di kantor, hah? Posisi kamu di perusahaan itu udah lumayan bagus, tapi kamu malah nyanyain kesempatan ini. Bukannya kerja yang bener malah males-malesan. Mau jadi apa kamu nanti? Ya kan aku adiknya manajer di sana, Bang. Ya jelas beda lah posisi aku sama yang lain. Masa iya aku harus disamain sama karyawan biasa? Mana mau aku disuruh-suruh sama mereka? Gengsi lah. Astaga Rika, kamu tuh di sana statusnya bawahan, pekerja. Ya harus maulah kalau diminta ngerjain tugas. Itu emang udah tanggung jawab kamu. Harusnya kamu tuh belajar dan adaptasi, bukan malah gengsi aja yang dipikirin. Kalau kelakuan kamu kayak gini terus, posisi abang yang terancam. Abang bisa ikut-ikutan dipecat gara-gara kelakuan kamu. Abang bisa dituduh nepotisme sama atasan. Ini alasannya kenapa dari awal abang ragu bawa kamu ke kantor. Ya karena kelakuan kamu kayak gini. Halah Bang, cuma masalah sepele gitu aja dibesar-besarin. Ya wajar lah aku kayak gitu. Aku tuh adik kamu, adiknya manajer. Gak berhak orang-orang di sana nyuruh-nyuruh aku. Yang ada tuh harusnya aku yang nyuruh mereka. Mereka yang harus hormat sama aku. Emang udah gak beres otak kamu ya Rika. Udah gak usah kerja lagi kamu mulai besok. Daripada abang yang ikut kena imbasnya dan dipecat, mendingan abang pecat kamu sekalian. Kamu mau abang pulangin ke kampung, ha? Terserah kamu kalau udah di sana. Mau tiduran seharian atau keluyuran, terserah. Suatu saat nanti kamu bakal tahu seberapa pentingnya disiplin dan punya integritas dalam hidup. Gak mau Bang, aku mau tetap tinggal di sini. Ya udah kalau gitu, aku minta modal usaha aja. Aku mau buka usaha sendiri di sini. Minta 10 juta aja Bang. Aku pasti bisa sukses tanpa harus ngikutin semua aturan abang. Kamu disuruh bantu beres-beres rumah sama bikin kue aja pemalasnya setengah mati. Sekarang malah sok-sokan mau buka usaha. Mau usaha apa kamu? Bikin konsep yang jelas. Tunjukin dulu keseriusan kamu. Baru abang mau pertimbangin buat bantuin.
Ya udahlah Mas, kasih aja dulu modalnya. Kita lihat dia sebenarnya mau buka usaha apa. Nggak ada salahnya kan kalau kita dukung dia. Siapa tahu emang dia punya cara tersendiri buat nemuin jalan suksesnya. Tapi Mas tuh ragu banget, mah. Nggak yakin sama sekali kalau dia benar-benar mau bikin usaha. Mas takut uang itu cuma dipakai buat foya-foya dan main-main doang sama dia. Ya kita nggak boleh berprasangka buruk dulu lah Mas. Kita coba kasih dia kesempatan dan kepercayaan sekali lagi. Mana tahu ini emang jalan rezeki dia. Ya sudahlah kalau gitu. Besok Mas kasih modalnya ke dia. Kalau bukan karena kamu yang bujuk, jujur Mas nggak bakal sudi kasih uang itu ke Rika. Rian memberikan modal usaha yang diminta Rika. Namun, bukannya dipakai untuk memulai bisnis, Rika justru memakai uang tersebut untuk membeli HP baru. Rika, kamu beli HP baru? Kamu dapat uang dari mana buat beli HP mahal begini? Mbak, kamu tuh nggak ada hak ya buat kepo atau tanya-tanya uang saya dari mana. Kamu di sini tuh cuma statusnya ipar. Jadi nggak usah sok-sokan mau ngatur atau nginterogasi hidup aku. Ya Allah Rika, kok kamu tega banget sih ngomong kayak gitu sama Mbak? Mbak ini kakak kamu juga, Mbak punya hak buat tanya. Ini juga demi kebaikan kamu sendiri, Rik. Mau sampai kapan kamu kelakuannya kayak gini terus? Kamu tuh anak cewek, bersikaplah yang bener selayaknya anak cewek. Bukan malah menghambur-hamburkan uang kayak gini. HP kamu yang lama kan masih bagus banget. Jangan bilang, kamu pakai uang modal usaha dari Bang Rian ya? Kamu tuh kenapa sih ikut campur terus sama urusan aku? Mau uangnya aku pakai buat beli HP, mau aku pakai buat beli baju mahal, ya suka-suka aku lah. Lagian uang itu udah dikasihin ke aku, artinya uang itu udah resmi jadi milik aku sepenuhnya. Bebas dong mau aku apain aja. Abang kamu ngasih uang 10 juta itu karena kamu bilangnya mau bikin usaha, Rik. Kok malah dipakai beli HP baru sih? Terus sekarang kamu mau usaha pakai apa kalau modalnya udah habis? Alah, kamu mana paham sih sama konsep usaha yang mau aku jalanin? Aku tuh mau jualan online. Temen aku tuh banyak ya yang jadi affiliate. Mereka sering pamer hasil komisi penghasilannya. Bisa puluhan juta sehari. Nggak kayak kamu. Katanya pinter bisnis. Tapi nyatanya masih minta uang sama abang aku. Ya Allah Rika, berani banget kamu ngomong kayak gitu ke Mbak. Abang kamu itu suami Mbak. Udah jadi kewajiban dan tanggung jawab dia buat nafkahin istrinya. Dan soal jualan online yang kamu sebut tadi, itu gak semudah yang ada di pikiran kamu. Belum tentu apa yang dipamerin teman kamu itu stabil dapatnya tiap hari. Omongan kamu udah bener-bener keterlaluan ya, Rik. Mbak ini kakak kamu juga di sini. Nggak sudi ya aku punya mbak kayak kamu. Sok ngatur, sok suci. Abang saya tuh berubah sikapnya. Jadi galak gara-gara kamu kan? Kamu kan yang sering nghasut dia supaya dia jahat sama adiknya sendiri? Jaga omongan kamu, Rika. Bisa-bisanya kamu ngomong kurang ajar kayak gitu ke mbakmu. Sekarang juga kamu beresin semua barang-barang kamu. Hari ini juga abang antar kamu pulang ke kampung. Nggak ada lagi yang bisa diharapin dari adik yang nggak tahu diri kayak kamu. Udah dikasih enak malah ngelunjak dan semena-mena. Bang, kok abang tega banget sih sama aku? Asal kamu tahu ya Rika, uang modal yang abang kasih ke kamu kemarin itu semua karena mbakmu yang ngotot dan maksa abang buat percaya sama kamu. Kalau bukan karena mbakmu yang belain kamu, nggak bakal sudi abang kasih uang sepeser pun. Dan satu hal lagi yang harus kamu ingat ya, kamu bisa tinggal di rumah ini juga karena mbakmu yang minta ke abang supaya bawa kamu ke sini. Sekarang cepet kamu masuk kamar, packingin semua baju-baju kamu sebelum habis kesabaran abang lihat muka kamu. Setelah kejadian hari itu, Rian benar-benar lepas tangan dan tidak mau tahu lagi dengan urusan Rika. Kini, Rika mulai merasakan betapa sulitnya hidup tanpa sokongan dari sang kakak. Keinginannya banyak, namun ia tidak bisa membeli apapun karena tidak memegang uang sama sekali. Bu, Bang Rian ada ngirim uang transferan nggak? Kalau ada, Rika minta dikit dong, Bu. Rika mau beli paket kuota nih, udah abis banget. Abangmu cuma ngirim pas buat kebutuhan makan dan dapur kita aja, Nak. Dia nggak ada ngelebihin uang lagi kayak biasanya. Kebangetan banget sih. Punya abang kok pelitnya minta ampun.
Masa adiknya sendiri nggak dikasih uang jajan sama sekali? Dia tuh cuma mau kamu belajar mandiri, Rik. Ini tuh sebenarnya emang salah ibu dari dulu. Ibu terlalu manjain kamu, sampai akhirnya kamu jadi nggak bisa apa-apa kayak gini. Bahkan, sikap kamu kemarin di kota itu udah bener-bener nggak bisa dimaafin, Rik. Abang mah udah cerita semuanya ke ibu. Tentang gimana kelakuan kamu, dan gimana omongan kasar kamu ke mbakmu. Oh, jadi sekarang ibu ikut-ikutan mau nyalahin Rika juga gitu? Ya memang kamu yang salah, nak. Kamu tuh gak seharusnya bersikap kurang ajar begitu sama orang yang udah mau nampung dan bantu kamu. Coba kamu lihat teman-teman seumuran kamu di kampung ini. Mereka semua udah pada sukses, udah punya pekerjaan dan penghasilan masing-masing. Terus lihat diri kamu sekarang, nak. Mau sampai kapan kamu hidup males-malesan kayak gini? Ibu ini udah tua, Rik. Ibu gak bakal bisa ada terus di samping kamu buat nanggung hidup kamu.